prosedur atau fungsi. Jadi prosedur atau fungsi. Jadi misalkan ini ya, metode. Ini kata lainnya disebut dengan prosedur atau function. Ya, yang umum ini ya, function. Kalau misalkan bahasa, ini bahasa apa saja, misalnya JavaScript, menyebutnya function ya. Kemudian C juga function ya. Yang di Java itu nyebutnya adalah method. Ini Java ya. Prosedur ini dulu di basic ya. Basic. Nah, sekarang jadi .NET. Ya, ini rata-rata memang menyebutkan adalah function ya. Lalu apa function itu? Function itu kalau disebutkan adalah satu subroutine. Apa subroutine ini adalah potongan program ya, satu fungsi program ya. Satu program, jadi satu serangkaian ya, serangkaian kode program, instruksi yang membentuk fungsi tertentu. Jadi fungsi tertentu ya, fungsi tertentu. Jadi kalau misalkan kita punya algoritma begini, start, kemudian ini katakan input, ya, ini input, kemudian ada satu proses. Nah ini kalau proses begini kan proses biasa ya. Ini satu perintah, misalkan satu instruksi. Instruksi. Tetapi kalau kemudian ada instruksi lain yang kemudian digambar begini, nah ya ini adalah subroutine. Jadi ini subroutine. Artinya di dalam subroutine ini kalau dijabarkan menjadi program sendiri, ya ada start-nya, kemudian ada end-nya. Ini mungkin output, baru kemudian end. Jadi yang subroutine ini, function ini dijelaskan sendiri. Nah ini mungkin ada input lagi, kemudian ada proses, ada output. Ya inilah yang disebut dengan function ya. Jadi kenapa kok ini penting dibuat seperti ini? Agar program itu menjadi modular. Ya. Agar tujuan penggunaan metode atau function ini agar program menjadi modular. Jadi by modul ya. Nah, metode ini nanti Anda akan pahami di konsep object oriented programming ya. Di object oriented programming bahwa satu metode itu adalah milik satu objek ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari ini program modular, kemudian ada metode itu operasional berupa function ya. Kemudian ada metode rekursi, iterasi, kemudian ada keyword statik dan non-statik. Mungkin ini dulu yang kita bahas ya, statik dan non-statik ya. Kemudian yang dimaksud dengan program modular, itu sebenarnya misalkan Anda punya satu sistem atau satu sistem program, misalkan kita sebagai contoh aja kalkulator. Misalnya aplikasi kalkulator ya. Nah, aplikasi kalkulator ini kalau disebutkan misalkan operasionalnya dibagi-bagi misalkan gini. Ada operasional penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, andaikan satu-satu ini disebut sebagai satu fungsi, maka Anda akan buat fungsi sendiri. Jadi tidak membuat satu program kalkulator itu satu file kemudian jadi banyak gitu ya. Jadi satu semua. Itu Anda bisa berdasarkan fungsinya, gitu ya. Jadi
ini adalah mendesain aplikasi dengan cara apa? Melakukan dekomposisi. Dekomposisi artinya memecah dari sistem yang besar menjadi sistem yang lebih kecil, ya. Nah, sehingga pada saat kita merancang suatu aplikasi, maka yang perlu dilakukan adalah proses ini, dekomposisi. Agar apa? Agar aplikasinya menjadi modular. Lalu kalau modular, apa keuntungannya? Ini kelebihannya modular, kelebihannya atau keuntungannya, kelebihan dari modular system. Jadi, satu, mengurangi coupling. Coupling itu artinya misalkan ini yang rusak ya. Kalau jadi satu, ini rusak, ini ikut rusak, ini ikut rusak, ini ikut rusak. Tetapi kalau dibuat modular, misalkan ini yang rusak, yang ini enggak rusak. Ini tetap ya. Nah, itu tujuannya dipecah-pecah ya. Ya. Yang kedua, memudahkan maintenance. Maintenance itu untuk troubleshooting ya. Troubleshooting artinya kita mencari kesalahan atau bug program ya. Oke, yang tadi ini disebut dengan low coupling. Low coupling itu maksudnya kalau satu bagian ini rusak tidak mempengaruhi yang lain. Lain kalau satu file ya, satu file semua gitu. Jadi rusak semua gitu ya. Ini tujuannya, nah kemudian dapat dikerjakan satu orang ini salah satu ya dibagi-bagi. Misalnya satu orang ngerjakan penjumlahan, satu orang ngerjakan pengurangan, satu orang yang lain lagi ngerjakan perkalian dan pembagian. Ya ini bisa dibagi-bagi ya. Ini maintenance. Nah ini modifikasi atau jika terjadi kerusakan pada satu modul yang lain tidak terpengaruh. Nah inilah kemudian disebut dengan sifat reusable. Reusable artinya bisa dikembangkan kembali ya. Oke, ini selanjutnya modularitas di Java. Jadi Java ini ya. Baik, saya kasihkan contoh langsung ya. Coba. Ini kelas C. Contohnya, ya ini contoh ya. Contoh konversi mata uang, konversi mata uang. Oke, ini saya hapus ya. Ini del saja. Refactoring save del. Jadi hilang tinggal ini. Nah ini contoh misalkan ini. Kita sebelumnya sudah membuat beberapa program. Misalkan kita contoh yang tadi ya, kalkulator misalkan ya. Jadi misalkan kita buat program biasanya penjumlahan kan misalnya integer A, B, C. Ini ya. Nah, kita deklarasikan. Kemudian kita beri nilai A sama dengan 1, B sama dengan 3, C yang dicari ya. Misalkan kita buat penjumlahan C sama dengan A ditambah B. Kemudian kita cetak solve C. Ini ya. Ini program pada umumnya. Ya. Kemudian kalau kita misalnya menghitung lagi, jadi programnya sebenarnya hari ini fungsinya ya. C sama dengan A ditambah B. Nah, kemudian kita coba ganti A sama dengan 10, B sama dengan 5. Maka kita coba cetak lagi C. Ini dijalankan. Ya, 4, C-nya jadi 4, C-nya jadi 4. Kita proses lagi. C sama dengan A ditambah B. Jalankan lagi. Jadi betul ya.
Kalau kita tidak menggunakan satu fungsi di sini, maka kita lihat bahwa fungsi yang ada di sini, baris ke-10, dan fungsi yang ada di baris ke-7 ini sama. Ya. Sehingga Anda bisa bayangkan kalau prosesnya ini ternyata beberapa baris untuk satu fungsi. Maka kita bisa membuatnya jadi modular dengan cara apa? Dengan cara kita memberi nama satu fungsi ini. Karena fungsi ini adalah penjumlahan, maka kita tambahkan di sini ya. Void static ya. Static void penjumlahan. Ya, 2 bilangan. Misalkan gini ya. Maka di penjumlahan 2 bilangan ini kita buat program namanya metode penjumlahan 2 bilangan. Ya. Kemudian membutuhkan parameter. Parameternya adalah A, inputnya, dan B. Maka saya buat di sini integer A, integer B. Nah, jadi integer A, input A, dan input B. Karena 2 bilangan. Kemudian hasilnya kita langsung cetak. Ya. Misalkan kita definisikan integer C sama dengan A ditambah B. Nih. Baru kemudian kita cetak. Sort C. Begini. Hasil penjumlahan. Ya, kemudian tambah A ditambah dan B gitu aja. Dan B adalah B. Nah, maka Anda akan lihat di sini, kode yang ada di sini akan saya ubah. Jadi saya tinggal mengubah yang ini. Yang ini juga saya hapus karena sudah diwakili di sini. Ya. Jadi saya tinggal menjalankan penjumlahan A, B. Ini ya. Nah, ini juga sama. Saya ganti dengan penjumlahan A, B. Dan kita jalankan. Nah, Anda perhatikan ya. Yang pertama A1, B3. Yang ini tidak perlu lagi. Nah, jadi C ini juga nggak perlu. Nah, Anda perhatikan programnya menjadi seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan invoke ya, atau memanggil ya, atau ini bisa di reuse ya, Nah, jadi fungsinya tinggal dipanggil begini, penjumlahan 2 bilangan A, B. Ya, kalau misalkan kita menjumlahkan yang lain lagi, boleh ya, langsung penjumlahan 2 bilangan 16,40 ya, boleh ya. Nah, maka dijalankan Anda akan dapat 3 program dari menjalankan penjumlahan 2 bilangan ini. Nah, inilah yang disebut dengan subroutine atau metode atau function. Nanti nama metodenya apa? Ya ini, penjumlahan 2 bilangan. Jadi ya. Oke, ya. Kemudian contoh di program utama ada subprogram ini mungkin masih besar, dipecah lagi sampai fungsi itu menjadi kecil seperti ini. Ini paling kecil, ya. Fungsi paling kecil nanti di bawah ini. Nah, beberapa fungsi disusun gini, tujuannya adalah kita tidak akan mengulang-ulang yang ini ke dalam sini, ke dalam runtime ya. Nah, ke dalam runtime. Jadi kita buat suatu rutin atau fungsi. Ini yang disebut dengan fungsi. Ada berapa macam fungsi sebenarnya? Fungsi atau metode itu ada 2. Metode di sini ada 2 jenis. Yang pertama, dia hanya menjalankan atau
tidak memerlukan nilai balik. Tidak perlu nilai balik atau jawaban. Jadi dia menggunakan void. Kemudian ada metode yang memberikan nilai. Memberikan hasil satu nilai. Maka dia nilainya ini harus diserupakan tipe data. Dengan catatan kalau ada tipe data, maka di program itu ada kata return. Sebagai contoh ya sekarang. Sekarang saya tidak membutuhkan cetak ini, ya, tapi saya hanya ingin mendapatkan hasil A ditambah B, gitu ya. Maka saya buat di sini lagi. Tapi void-nya ini diganti. Jadi yang utama, kalau tidak ada nilai balik, nilai yang dikembalikan oleh metode, maka harus menggunakan void. Tapi kalau ada nilai yang dikembalikan, maka harus diganti dengan tipe data dan di dalam program dikasih return. Jadi yang void ini saya ganti apa? Tipe data. Tipe data C, hasil penjumlahan A dan B adalah integer. Saya tulis integer. Ya, penjumlahan 2 di A. Nah, ini. Lalu kemudian saya masukkan sama integer A, integer B. Nah, coba kita lihat errornya apa. Is already defined in test unit. Berarti tidak boleh sama, ya. Namanya tidak boleh sama. Penjumlahan ini saja. Penjumlahan A dan B, kan gitu ya. Maka karena di sini sudah tahu ada nilai balik, karena tidak ada void, maka dia harus punya kembalian. Nah, mari kita tulis return. Ya. Kembaliannya adalah A ditambah B. Nah, ini jadinya. Bedakan yang ini dengan yang ini. Ya. Maka cara menggunakannya seperti di bawah. Misalnya gini ya. Saya ingin menjumlahkan A dan B. Maka saya tangkap di sini. Integer P sama dengan penjumlahan ini. Perhatikan. Ada dua. Beda ini ada dua ya. Penjumlahan dua bilangan. A dan B. Parameternya sama. Ini disebut parameter ya. Parameter. Parameter itu tipe data yang diberikan sebagai input pada suatu metode ya. Kalau yang ini jadi tipe data integer, berarti dia mengembalikan nilai integer. Kalau yang void berarti tidak mengembalikan. Ya, kita pakai penjumlahan A, B. A, B. Nah, ditangkap di nilai C gini ya. Kemudian kita cetak C. Ini sama hasilnya ya. Kan, maka kita akan dapatkan ini 15. Ya. 15 itu sama dengan ini. Ini yang pakai void, langsung dicetak 15. Tapi ini yang memberikan nilai balik dari satu fungsi. Ya, jadi ada dua tipe. Satu void sama yang non void. Satu void berarti hanya mengerjakan tanpa memberikan nilai. Jadi tanpa memberikan nilai. Sedangkan metode yang memberikan nilai pasti diganti tipe data. Void-nya diganti tipe data. Dan kemudian diberikan keyword return sebagai hasilnya, sebagai nilai baliknya. Baik, kita scanning lagi. Ini subprogram, kemudian kemudian ada find in, find on, self-contained. Nggak penting ini sebenarnya ya. Intinya sebenarnya yang paling penting ini parameter sama argumen ya. Nah, sebenarnya ini juga metode ya. Main, print ini. Print. Cuman ini disediakan oleh vendor, disediakan oleh Java.
main sama print. Nah, yang kita buat itu adalah metode yang sifatnya custom. Kita sendiri yang mendefinisikan. Contoh ya tadi, kok jadi gini? (137) Bentar ya. Jadi 137 ini gantinya di mana? Iya, saya close saja. Oke, selanjutnya apa ini? Yang tadi metode berarti ada dua, yang void sama tipe data. Kalau yang ini ada return. Ya. Kemudian selanjutnya, misalkan gini. Ya. Kita menggunakan sistem outprint. Oh, ini ya. Sistem titik. Ini perhatikan. Ini adalah metode. Semua metode ya. Kayak kemarin kita gunakan met. Ini titik. Maka ini adalah metode. Metode yang disediakan oleh fungsi matematik. Ya. Fungsi matematik di Java itu ada ini. Dan kalau Anda lihat sebelah kanan, berarti ini apa? Non-void atau memberikan nilai balik. Ya, semua memberikan nilai balik. Ini adalah fungsi-fungsi yang disediakan oleh Java. Langsung dipanggil ya. Kenapa kok bisa langsung dipanggil? Apakah kita bisa membuat seperti ini? Bisa. Sebagai contoh seperti ini. Kita buat studi kasus ya. Studi kasus. Di kasusnya tentang konversi mata uang. Ya, kasusnya bisa rupiah ke dolar atau dolar ke rupiah dan seterusnya. Maka kita bisa buat fungsi masing-masing ini satu metode. Ini metode 1, ini metode 2 dan seterusnya. Bagaimana bisa membuat seperti halnya fungsi math yang ada di sini di Java Lang ini? Nah, kita buat ya. Kita buat. Yang ini dua metode ini sudah ya. Nah, kita hapus saja ini ya. Nah, ya berarti ini test unit adalah fungsi aplikasi. Lalu kita bisa mendefinisikan kelas baru, Java class, namanya konversi mata uang. Ini kelasnya ya. Disediakan di kelas. Kelas ini apa sebenarnya kalau di Java? Itu setiap program itu selalu membuat kelas, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai definisikan. Yang pertama, kita merubah rupiah ke dolar. Rupiah ke dolar, kalau Anda gambar kan berarti ini ya algoritmanya. Star, input rupiah, RP, kemudian Anda proses. Proses dolar sama dengan RP kali nilai tukar. Nilai tukarnya mungkin dibuat fix saja 14.000.
Sehingga hasilnya kita cetak dolar N. Seperti ini. Maka kita buat fungsinya. Situ tadi kita buat ya. Statik. Kita mau pilih yang mana? Yang void atau yang ini? Yang non void ya, yang ini. Ini atau ini. Ya. Kalau tipe data berarti kita tipe data. Kalau dolar ke rupiah, tapi bisa koma-koma ya. Misalnya kan pengalinya 14.000 sekian gitu, akan menjadi koma. Lebih baik kita menggunakan double. Ya, kemudian tukar dolar ke rupiah. Rupiah ke dolar. Rupiah tukar Rp ke dolar. Lagi namanya ya. Tapi Anda harus memberikan nilai input. Inputnya bisa double, bisa integer. Ini karena uang rupiah itu kan nggak ada yang koma-koma, kita masukkan integer saja. Rupiah ini. Nah, karena di sini mengembalikan double, maka kita ketik return ya. Rupiah dikalikan nilai tukar 14.000. Titik 0 gini. Ya. Lalu ini sudah jadi konversi mata uang ya yang kita buat dalam modul konversi mata uang. Ini nama modulnya atau nama kelasnya. Dengan metode fungsi rutin yang ada di dalam konversi mata uang masih satu, tukar rupiah ke dolar. Kemudian kalau misalkan kita ingin lagi dolar ke rupiah, ada banding tukar lagi, tukar dolar ke rupiah, akan kemudian integer double boleh, double dolar. Maka fungsinya adalah return dolar ke rupiah, dolar dibagi ya, dibagi 14.000. Nah, ini hasilnya. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Kita masuk kelas aplikasi min. Jadi setiap kelas runtime atau aplikasi selalu ada public static void min. Sekarang kita coba mendapatkan kita mau konversi rupiah ke dolar. Jadi misalkan rupiah ke dolar. Kebalik ya ini. Ini yang dibagi, ini yang dikali ya. Dolar ke rupiah kan ini. Ya, kebalik ya. Saya coba ya. Rupiah 150.000 dijadikan dolar berapa? Ya, Anda tinggal langsung cetak misalnya gini. Sold ya. Akan nilai tukar atau dolar ya. Rupiah menjadi dolar. Dolar ini ya ditambah langsung. Anda boleh langsung panggil konversi mata uang titik. Yang kita butuhkan adalah tukar rupiah. Ini rupiahnya, berarti input rupiahnya sudah ketahuan 150.000 ya, kemudian dijadikan dolar. Maka kita ambil yang ini. Rupiahnya 150.000. Ini kalau dijalankan Anda akan mendapatkan sekian, 10,71 dolar. Ini dolarnya. Ya. Kemudian kalau kita tambahkan lagi, langsung cetak. Saya kecil.
Sekarang kita mau nyetak dolar ke rupiah. Berarti Rp ya untuk dolar berapa? Konversi titik dolar ke rupiah. Ini ya. Kita punya 10 dolar. Nah, berapa rupiah? Nah, ini Anda jelaskan ya. Yang ini dapat rupiah, dapat dolar, yang ini dapat rupiah. Nah, ini penggunaan dari metode yang custom atau kelas desain yang kita buat sendiri. Jadi, sehingga kita bisa membuat seperti yang dikerjakan oleh Java. Selanjutnya, apa? Sebagai contoh ini ya. Jadi kita bisa membuat metode sendiri. Pemanggilan metode langsung dipanggil saja. Argumen itu apa? Nah, argumen itu berarti ini disebut argumen. Ini argumen. Ini argumen ya. Suatu nilai yang diberikan pada metode itu argumen ya. Parameter nilai atau nilai yang diberikan sebagai input pada metode. Ini disebut dengan argumen. Ini disebut argumen. Tetapi pada saat Anda membuat program seperti ini, konversi mata uang, ya, konversi mata uang. Ya, perhatikan di sini. Maka pada saat di sini disebut dengan parameter. Disebut dengan parameter. Jadi parameter ini adalah tipe data input yang diberikan ke metode. Ya. Oke, kita scanning lagi. Pengembalian nilai yang diberikan. Ya. Oke, metode dan penyembunyian informasi lewati information hiding ya ini. Masih banyak ya. Oke, baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Bertanya Pak. Ya silakan Satria ya. Ya Pak. Bisa dicontohkan Pak satu aja Pak di bahasa C++ Pak, void. C++. Wah, saya nggak punya Iya. ide. Bentar ya. Yang C++ pakai ini aja ya. Nah, mudah-mudahan ada. C++ method. Hampir sama sebenarnya. Cuma nggak di, kalau C kan nggak di dalam kelas ya. Tapi kalau C++ Anda harusnya pakai kelas. Nggak tahu yang diajarkan ada ANSI C atau C++ ya. Ada di sini. Nah, ini sama. Ya. Seperti Anda tulis integer min. Berarti min itu senama metodenya, integer adalah kembaliannya. Maka Anda tulis return. Betul nggak ya? Jadi setiap Anda program kan tulis integer. Ya, fungsi contoh dalam bahasa C. Ini Java ya. Ini Java. Yang di mana ya? Ini Java, ngetik Java. Ini C ya. Ini C ya. Jadi kalau disebutkan integer, ini berarti tipe kembaliannya dan pasti ada return-nya. Sama ya. Jadi ini tipe integer, kemudian ada return. Karena ini ya, Anda setiap membuat C selalu ada integer min, itu maksudnya di sini harus tambah return 0 atau 1. Ya. Nah, sama ya. Ini contohnya.
max of integer n argument, koma dan seterusnya. Ya, berarti ini adalah parameter, ya, parameter juga bertipe integer. Jadi inputnya adalah integer, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Hasil prosesnya, misalnya prosesnya ini, ya, sampai mendapatkan max, max inilah kemudian dikembalikan sebagai hasil. Gitu ya. Contoh lagi. Mudah-mudahan ada yang C ya. Banyak yang Java. Ini C ya. Nah, ini C. Jadi kalau misalkan Anda nggak ada returnnya, Anda tinggal ganti integer ini menjadi void. Ya, ini berarti Anda menukar satu nilai integer first dengan second. Jadi programnya ini namanya swap, tukar ya, tukar yang di pertama ke kedua. Misalkan integer, maka Anda buat temporer di sini. Temporer, first-nya disimpan dulu, kemudian first-nya dijadikan, yang second ini dijadikan first, yang second ini dijadikan temp. Tempnya sebenarnya first. Nah, ini program untuk nukar, swap. Nukar nilai ya. Misalnya nilai 3 dan 4 misalnya. Anda tinggal manggil nanti gini, swap 3,4. Maka nanti ini ditukar yang menjadi sini, ini yang ke sini. Nah, cara menggunakannya sama di dalam program utama. Kalau di Java kan kita menggunakan ini ya. Ini di Java ya. Public static void min. Kalau di sini kan min, sama-sama min. Ini min, ini min. Ya. Nah, tetapi di Java itu tidak mengembalikan, maka ditutup void. Ya. Kalau di C tidak perlu ada kata statik. Karena apa? Kalau ada di C ini berarti boleh langsung dipanggil, nggak perlu ada statik. Kalau di Java, statik ini berarti tidak perlu dijadikan objek. Nah, setelah Anda belajar objek oriented nantinya. Tapi sekarang diingat-ingat bahwa setiap ada kata statik berarti dia bisa langsung memanggil, ya, memanggil fungsi tersebut. Ya, jadi ini bahasa C-nya. Kalau menggunakan ini rutin, kita buat dulu namanya swap. Kemudian cara menjalankannya di runtime itu langsung panggil namanya swap A, B. Begitu ya. Bisa diterima? Nanti tinggal Anda coba di bahasa C. Ini Java juga ya. Ini Java. Iya, Pak, sedikit. Silakan. Gimana? Satria? Sudah? Ya, Pak, terima kasih. Sedikit-sedikit Ya. mulai ada gambaran. Ya, tinggal dicoba ya. Tapi fungsinya sama. Jadi kita membuat program di luar, nanti tinggal manggil. Intinya begitu. Ya. Nah. Oke, yang lain? Ada yang perlu bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Ananta. Kan pemrograman modular ini untuk memperkecil suatu keadaan, Pak ya. Kalau seperti Fibonacci gitu masuk pemrograman modular, Kak, Pak? Iya, betul. Fibonacci itu kan nanti masuk di rekursif ya. Artinya satu metode yang dipanggil oleh metode itu sendiri. Namanya rekursif. Ya. Coba contoh saya carikan contoh ya, Fibonacci. Fibonacci. Algoritma. Nah, rekursif. Nah, ini rekursif ya. Nanti rekursif kan kita bahas sendiri ya. Nah, coba kita cari analisisnya. Nah, ini. Ya. Ada iteratif, ada rekursif ya. Iteratif itu artinya berulang. Kalau rekursif itu artinya dipanggil lagi. Jadi satu metode memanggil dirinya sendiri. Nah, ini yang susah ya. Nanti dijelaskan ya. Ini contoh aja ya. Nah, kita analisa Fibonacci kan berarti begini. Bilangan Fibonacci n ya. Terus ya FIB Fibonacci n-1, Fibonacci n-2 dan seterusnya. Kan begitu ya.
Nah, ini kan sama ini. N, kemudian N-1, N-2. Nah, ini rumus ya. Nah, ini disebut dengan rekursif karena nanti metodenya ini FIB-nya sama. FIB. FIB ke N adalah kan gitu ya. Nah, Fibonacci contoh lain. Nah, ini kalau ada mempelajari Fibonacci penjelasan. Nah, gini. Perhatikan di sini. Ini cara analisanya. Kalau kita ingin mendapatkan bilangan Fibonacci 6, pasti di dalamnya adalah F4 dan F5. Dengan F5 di dalamnya adalah F3 dan F4. F4 di dalamnya adalah F2 dan F3. F3, F1 dan F2. Nah, inilah disebut dengan rekursif ya. Karena fungsi F-nya ini sama. Hanya angkanya yang berbeda. Maka ini Fn, Fn-1, Fn-2, Fn-3, Fn-4 sama N-5 ya. Ya, ini 5 ya. Nah, ini disebut dengan Fibonacci. Ini disebut dengan rekursif ya. Rekursif nanti kita bahas selanjutnya ada ya. Nah, ini kan rumusnya ya. Ya. Faktorial juga sama ya. Faktorial juga termasuk. Ini ada kode bahasa sih. Kok kosong? Mana ini kode? Oke ya. Yang penting poin pertama sekarang adalah kita membuat satu fungsi yang nanti fungsi itu bisa di-reuse, digunakan kembali oleh siapapun. Gitu ya tujuannya ya. Minggu depan kita masuk ke rekursif ya. Contoh-contoh yang penting Anda pertama sampai ini saja. Ya, sampai metode dideklarasikan, metode dinilai kembali ini sudah, double fitnya ini sudah. Kemudian contoh ini gambarnya gini ya, tapi sebenarnya lebih baik ke bawah ya. Konversi. Gambarnya jangan kotaknya begini, kotaknya sejajar. Kotaknya kalau ini misalnya kotaknya notasi subroutine algoritma. Nah, kita coba cari notasinya. Ini notasinya ya. Nah, yang ini loh. Gambarnya jangan yang seperti tadi, yang ini ya. Memanggil subprogram. Jadi subroutine itu subprogram. Ini ya. Jadi jangan keliru ya. Kalau yang dicontoh ini tadi kan gambarnya ini ya. Bukan ya. Ya, Anda jangan ngubah-ngubah. Gambarnya begini. Ini namanya memanggil subprogram atau subroutine. Ini juga ada. Nah, mendefinisikan subprosedur atau fungsi. Gambarnya ini ya. Jangan keliru ya. Nah, ini yang for ya. Counter. Gambar for. Tapi ada yang gambar for kemarin nggak pakai ini kan, pakai ini digabung dengan ini, boleh ya, sama. Jadi kalau Fibonacci termasuk metode, harus pakai metode tuh, nggak bisa nggak pakai metode. Kalau nggak bisa pakai metode nanti Anda nggak bisa menggunakan ulang, kecuali Anda pakai for ya. Tapi nanti nggak bisa ini ya, nggak bisa bagus ya. Nah, bisa diterima kira-kira? Ya. Bisa, Pak. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya minggu depan ya. Ada lagi yang ditanyakan? Coba Anda sekarang membuat suatu program-program yang misalkan konversi apa saja ya. Konversi suhu. Jadi Celsius, Fahrenheit, kemudian yang lain bolak-balik, tetapi dalam satu fungsi. Kalau ini dibuat modul ya. Kalau seperti pakai Java gini. Tapi kalau pakai C nggak bisa gini ya. Nggak bisa seperti ini. Ya.
kecuali Anda menggunakan C++ yang menggunakan kelas. Tapi karena objek orientednya belum diajarkan, maka Anda buat fungsi terpisah, potong-potong ya, di dalam tes unit ini boleh ya. Kalau ini yang saya contohkan di Java untuk membuat ini ya, membuat lebih modular lagi. Jadi kelasnya dibedakan antara tes unit dengan konversi mata uang. Nanti tinggal manggil-manggil saja ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Seperti yang kemarin tugas, itu Anda bisa gunakan rutin. Contoh tugas yang kemarin, yang UTS itu ya. Nah, ini Anda bisa gunakan, yang ini satu fungsi perkalian matrik, kemudian mengurutkan angka juga satu fungsi. Jadi nanti di dalam program tinggal manggil saja. Jadi tidak jadi satu di program ya. Jadi misalkan Anda mengurutkan angka, itu Anda kemudian masukkan angka, kemudian urut, kan gitu ya. Nah, satu fungsi gitu ya. Perkalian matrik Anda buat satu sub rutin lagi, ya. Nah, baik, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Belum bisa mengganti yang kemarin ya. Tapi nanti kita mampatkan saja ya. Karena sekarang ada undangan Dies Natalis ya di kampus jam 9. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada ya. Sudah coba pelan-pelan dipahami. Banyak latihan ya. Sementara latihannya cari di internet dulu ya untuk metode ya. Minggu depan masih metode ya, karena metode ini cukup rumit ya. Mungkin kita banyak latihan aja nanti ya di metodenya ya. Baik ya, kuliahnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.